salam dan bahagia. Saya Nur Aini Widawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Surabaya. Kesempatan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Koneksi antar materi pada modul ini adalah mengoneksikan materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dari keempat modul yang sudah dipelajari, kaitannya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, reflektif. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu visi diperlukan suatu perubahan dan strategi dalam mencapainya. Strategi perubahan yang digunakan disebut inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja ada 5. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada tahapan Bagja, segala kekuatan yang dimiliki digunakan untuk menjalankan prakarsa perubahan. Dalam melakukan prakarsa perubahan dilakukan pembiasaan positif. Dari pembiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan membentuk murid untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Refleksi dari modul ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas tentang konsep pada modul ini. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Teori kontrol. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap anak memiliki gambaran yang berbeda. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi yang pertama dan kedua, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, masuk dalam motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sedangkan teori motivasi untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol anak. Hukuman akan menyakitkan bagi murid, begitu pula penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan memberikan dampak buruk bagi murid. Posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan dilaksanakan oleh anggota kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi perbuatan yang salah. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi modul yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda
setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi lebih sabar dalam menghadapi murid yang melanggar peraturan atau melanggar nilai kebajikan. Saya mencoba menggali alasan serta motivasi murid melakukan hal tersebut, sehingga saya mengetahui kebutuhan dasar apa yang gagal terpenuhi. Saya memposisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid menyadari kesalahan dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai dengan keyakinannya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dulu, saya sering memberikan konsekuensi pada murid yang melanggar peraturan. Namun sekarang, saya memberikan restitusi. Saat murid saya melakukan suatu kesalahan, saya menerapkan restitusi dengan melaksanakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal tersebut membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Refleksi keempat pada modul ini. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan bersemangat karena melalui restitusi ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika hanya guru yang memecahkan masalah perilaku mereka tanpa mengikut sertakan murid, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan memecahkan masalah yang berharga nantinya untuk hidup mereka. Refleksi kelima pada modul ini. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan sekolah saya adalah penerapan disiplin positif berupa penyusunan keyakinan kelas bersama murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini mungkin masih belum menjadi manajer. Guru bisa berusaha belajar perlahan-lahan memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Refleksi keenam pada modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi pemantau. Pada saat itu, saya merasa murid saya takut mendapatkan konsekuensi dari saya atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol guru yang saya terapkan adalah posisi manajer. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid menjadi lebih sadar untuk memperbaiki kesalahannya dan kasus di kelas saya berkurang. Refleksi ketujuh dari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya tanpa sadar pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, hanya sampai tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Saya sering menguatkan murid dengan berkata, kita boleh berbuat salah, namun kita bisa memperbaikinya. Saya juga menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan tersebut, dan saya juga meminta murid untuk berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi. Refleksi 8 dari modul ini, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah perlunya kolaborasi antara warga sekolah, orang tua murid, dan murid itu sendiri serta masyarakat. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat dari lingkungan keluarga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada modul 1.4 ini, refleks koneksi antar materi dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.